Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan cerita bersambung kali ini ada sebuah cerita tentang rumah dinas polisi hutan yang terletak di daerah kaki Gunung Wilis. Di sana ada sebuah misteri yang kali ini coba diungkapkan oleh Agung, Pak Lek Supardi, dan juga Pak Duki serta Jono tentang pocong-pocong tanpa kepala yang selalu menghantui mereka. Ada apa sebenarnya di balik tentang misteri pocong-pocong tanpa kepala itu? Langsung saja kita simak kelanjutannya seperti apa misteri yang akan diungkap ini. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Cahaya api unggun di depan pos polisi hutan bergemuruh pelan, memancarkan rona oranye yang berkedip-kedip di tengah pekatnya malam. Panas dari api itu terasa kontras dengan udara dingin yang menusuk tulang, menciptakan atmosfer yang aneh dan menegangkan. Seolah-olah waktu berhenti dan dunia nyata menyusut. Bau asap yang bercampur dengan aroma amis dari sisa-sisa daging gagak yang terbakar menusuk hidung. Di hadapan mereka duduk bersila seorang Jono yang tubuhnya kaku dan matanya terbelalak, tak bergerak sama sekali, seolah-olah jiwanya telah diambil alih. Dari bibirnya yang kaku, sebuah suara serak dan berat yang bukan miliknya telah melontarkan sebuah pengakuan yang mengejutkan, mengurai sebuah misteri yang telah terkubur selama hampir 1 abad. "Aku Sutresno. Aku sing jaga ndase pocong-pocong iku." Yang berarti dia bernama Sutresno, dan dialah yang memenggal kepala pocong-pocong itu. Pengakuan itu menggantung di udara, sebuah bom waktu yang baru saja meledak memekakkan telinga yang mendengarnya. Pak Lek Supardi terkesiap, nyaris menjatuhkan cangkir kopinya ke tanah. Matanya membelalak kaget. Ia menatap Pak Duki seolah mencari konfirmasi bahwa apa yang ia dengar tidak nyata. Agung menelan ludah, matanya membelalak ketakutan. Ia merangkak sedikit mundur menjauh dari Jono, seolah-olah Jono kini adalah ancaman yang nyata, sebuah wadah bagi iblis yang baru saja mengakui kejahatannya. Keheningan yang tebal menyelimuti mereka, hanya diisi oleh suara gemuruh api membakar kayu dan detak jantung mereka yang berdegup kencang memukul-mukul dada. "Mengapa kau melakukan itu, Sutresno?" tanya Pak Duki. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, seolah-olah ia adalah seorang hakim yang sedang menginterogasi. Ia tahu sosok yang kini ada di dalam tubuh Jono adalah kunci untuk mengungkap semua misteri ini. "Apa motifmu? Mengapa kau begitu kejam?" Jono, atau lebih tepatnya arwah Sutresno yang menguasai tubuhnya, tidak menjawab. Tatapannya yang kosong seolah menembus api unggun, jauh melampaui waktu dan tempat, seolah ia melihat masa lalunya sendiri di sana. Tiba-tiba mata Jono berkedip, sebuah gerakan yang sangat pelan dan tidak wajar, seperti sebuah tirai yang dibuka. Jono merasakan kepalanya berputar, seolah-olah ia sedang jatuh dari ketinggian yang sangat jauh. Ia merasa tubuhnya ditarik paksa ke dalam sebuah kegelapan yang tak terhingga. Ia seolah tersedot ke dalam sebuah lorong waktu, sebuah pusaran gelap yang berputar-putar di sekelilingnya, membawanya jauh kembali ke masa lalu, ke sebuah memori yang paling menyakitkan dari arwah Sutresno, sebuah ingatan yang telah mengutuknya selama berpuluh-puluh tahun. Jono merasa pusing, mual, dan kepalanya berdenyut tak tertahankan. Namun ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Ia tidak bisa bergerak, berteriak, atau bahkan berkedip. Ia hanya bisa mengamati. Sebagai seorang saksi bisu, ketika pusaran itu mereda, ia menemukan dirinya berada di sebuah hutan yang jauh lebih lebat dari yang ia tahu.
diselimuti kabut tebal yang menusuk kulit dan aroma tanah basah yang menyengat. Hutan itu tampak lebih liar, lebih gelap, dan lebih tua. Pepohonan menjulang tinggi dan suara-suara hewan malam terdengar lebih nyata, lebih menakutkan. Di hadapannya, seorang pria dengan pakaian kumal membawa cangkul di pundaknya sedang berjongkok di samping sebuah gundukan tanah yang masih baru. Pria itu tampak sangat familiar. Jono mengamati. Itu adalah Sutrisno, namun dalam wujud manusia. Sebelum mulut dan matanya dijahit, sebelum ia menjadi arwah gentayangan yang dipenuhi dendam. Jono sebagai jiwa yang tak kasat mata hanya bisa mengamati kejadian itu dengan ngeri. Ia melihat Sutrisno menggali gundukan tanah itu dengan cangkulnya. Suara tanah yang dicangkul terdengar keras dan menggema di keheningan hutan. Sebuah suara yang sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, Sutrisno berhasil menemukan sebuah jasad yang terbungkus kain kafan yang masih baru. Dengan gerakan cekatan yang menunjukkan bahwa ia sudah sangat terbiasa dengan pekerjaan itu, ia mengikatnya dengan tali, mengangkatnya ke pundaknya, dan memikul jasad itu. Berjalan cepat menembus hutan yang gelap, seolah-olah ia adalah seorang pemburu yang berhasil membawa tangkapannya. Jono sebagai jiwa yang tak kasat mata hanya bisa mengikuti, ditarik oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Ia mengikuti Sutrisno hingga mereka sampai di sebuah rumah tua di tengah hutan. Sebuah bangunan yang mungkin tidak familiar baginya, karena itu adalah bangunan tua di lembah sisi utara yang menjadi saksi bisu kesurupan Mulyani. Namun dalam kondisi yang lebih baik, tidak sejelek saat ini. Atapnya masih utuh, dindingnya masih berdiri kokoh, dan jendelanya tidak pecah. Sutrisno membuka pintu rumah itu dan masuk. Anehnya, Jono juga bisa mengikutinya, menembus dinding dan pintu rumah itu, seolah ia adalah bayangan tanpa bobot, seolah ia adalah arwah yang ikut-ikutan. Di dalam suasana jauh lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Aroma dupa, kemenyan, dan kembang melati yang menusuk hidung berbaur dengan bau tanah lembab dan bau apek yang samar dari jenazah yang disimpan di sana. Sebuah lilin besar menyala di sudut ruangan, memancarkan cahaya remang-remang yang membuat bayangan-bayangan menari dengan aneh di dinding, seolah bayangan itu hidup dan mengejeknya. Di sana, di sebuah ruangan yang besar, sudah menunggu seorang pria lain yang berpakaian rapi, rambutnya klimis dan rapi, duduk di sebuah kursi kayu yang diukir dengan mewah. Ekspresinya sangat tenang dan berkuasa, seolah ia adalah seorang raja di istananya. Sutrisno meletakkan jasad yang ia bawa di sebuah ruangan yang penuh dengan puluhan jasad lain yang juga terbungkus kain kafan, berjejer rapi di atas sebuah alas kayu. Namun, pemandangan yang paling mengerikan adalah tidak ada satupun kepala pada setiap jasad itu. Hanya ada tubuh-tubuh yang tergeletak kaku menunggu nasibnya. Sebuah pemandangan yang membuat Jono merinding hingga ke tulang-tulangnya dan membuatnya ingin muntah. Sutrisno lalu mencatat nama dari mayat yang baru saja dibawa olehnya di sebuah buku besar yang terbuat dari kulit. Setelah itu, ia melapor kepada pria yang duduk di kursi tadi dengan suara yang penuh hormat. "Doro, sudah genap 40 jasad seperti permintaan Doro." Pria yang dipanggil Doro itu mengangguk, lalu tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan kekuasaan dan kekejaman. Ia berdiri, melangkah dengan santai mendekati mayat yang baru saja datang, meletakkannya di atas sebuah batu besar di tengah ruangan yang terlihat seperti altar, lalu menyerahkan sebilah pisau tajam yang berkilauan pada Sutrisno. Sutrisno mengambil pisau itu dengan tangan yang gemetar, lalu dengan nafas yang tertahan, ia memenggal kepala mayat itu. Suaranya terdengar memilukan, sebuah suara yang sangat mengerikan dan membuat Jono mual. Kepala itu diletakkan di kamar lain, di sebuah rak kayu yang dipenuhi dengan kepala-kepala lain, berjejer rapi seperti koleksi mengerikan. "Bagus Sutrisno,
ucap pria berwibawa yang disebut Doro itu. Suaranya mantap. "Ambil ini untukmu. Kau sudah bekerja dengan sangat baik." Pria itu menyerahkan sebuah kantong kain kecil dari tangannya yang gemuk. Ketika Sutresno membukanya, ia melihat kantong itu berisi koin-koin emas yang berkilauan. "Terima kasih Doro, terima kasih banyak," ucap Sutresno menunduk dalam-dalam. Wajahnya berseri-seri penuh kegembiraan dan keserakahan. "Tapi tugasmu belum selesai, Sutresno," kata pria itu. Suaranya tenang namun penuh ancaman. Sutresno mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh tanda tanya. "Ada tugas apa lagi, Doro?" "Aku sekarang butuh kepala dari manusia yang masih hidup," bisik pria itu, "yang lahir di hari Kamis Legi." Seketika wajah Sutresno yang tadinya berseri-seri memucat seketika. Ia menelan ludah. Ketakutan terpancar dari matanya, seolah ia baru saja mendengar sebuah permintaan yang paling mengerikan. Apakah saya harus membunuh orang, Doro?" tanyanya. Suaranya bergetar hebat. "Ya," jawab pria itu. Suaranya mantap dan dingin, seolah membunuh adalah hal yang sangat biasa. "Dan kau akan aku berikan lebih banyak lagi. Kekayaan yang tak terbatas, kekuasaan yang tak bisa kau bayangkan." Pria itu mencoba meyakinkan Sutresno, menawarkan kekuasaan dan harta yang lebih besar. Namun Sutresno menggelengkan kepala. Ketakutannya kini mengalahkan keserakahannya. "Maaf, Doro, untuk tugas yang ini saya tidak sanggup. Saya hanya bisa mengambil mayat, tapi saya tidak bisa membunuh orang yang masih hidup. Itu adalah dosa yang terlalu besar, Doro. Saya izin undur diri." Sutresno lalu melangkah menuju pintu, mencoba meninggalkan ruangan itu. Namun ketika ia membuka pintu keluar, sebuah kekuatan tak terlihat menghantamnya, menerbangkan tubuhnya kembali masuk ke dalam ruangan, membantingnya ke dinding dengan keras. Pria yang dipanggil Doro itu berdiri. Wajahnya kini berubah menjadi penuh amarah. Matanya memancarkan kekuatan gelap yang mengerikan. "Sekali kau menjadi abdiku, maka apapun yang aku perintahkan harus kau turuti, Sutresno." Ia mengangkat Sutresno ke udara tanpa menyentuhnya, seolah-olah ia adalah boneka kain yang tak berdaya. Ia lalu membantingnya ke atas sebuah meja kayu, membuat meja itu retak dan hancur. Dalam keadaan tak berdaya itu, seorang nenek-nenek bungkuk datang melayang mendekati Sutresno. Wajahnya keriput, giginya ompong, dan dia membawa sehelai benang hitam dengan jarum yang besar. Sebuah jarum yang sangat panjang dan tajam. "Budak, jangan bertingkah!" Suara nenek itu melengking menusuk telinga Jono. Nenek bungkuk yang kemungkinan besar adalah makhluk halus itu kemudian dengan cepat dan kejam menjahit mulut dan mata Sutresno. Sutresno meronta-ronta mencoba berteriak, namun tidak bisa. Ia mencoba melawan, tapi kekuatan yang mengikatnya terlalu kuat. Darah mengalir dari jahitannya, namun Sutresno tidak mati. "Kalau kau tak bisa melakukan tugasmu, sebaiknya kututup mulutmu atas apa yang sudah kau lihat," ucap pria itu. Suaranya dipenuhi dendam dan kekejaman yang tak terhingga. "Kau akan menjadi penjaga rahasia ini. Kau akan terjebak di sini selamanya." Jono yang menyaksikan semua kejadian mengerikan itu tidak kuat lagi. Ia merasa mual, perutnya bergejolak dan rasa takutnya sudah mencapai puncaknya. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan lalu memejamkan mata erat-erat. Tidak sanggup melihat penderitaan Sutresno yang begitu nyata dan kejam. Ia pun tersentak kembali ke alam sadarnya, kembali ke pos polisi hutan dengan nafas terengah-engah dan tubuh yang menggigil hebat, berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Jono kembali ke alam sadar. Tubuhnya seketika lemas, badannya menggigil hebat. Ia berkeringat dingin, nafasnya terengah-engah, matanya membelalak kosong dipenuhi kengerian. Ia melihat Pak Duki di depannya
menatapnya dengan tatapan yang penuh perhatian. Pak Duki segera menyelesaikan ritualnya dan mengeluarkan arwah Sutresno dari tubuh Jono. Sebuah gumpalan asap putih keluar dari tubuh Jono, berputar di udara, lalu berubah menjadi sosok Sutresno dengan mulut dan mata terjait, berdiri di depan mereka, menatap kosong ke api unggun. Pak Duki mengambil sate gagak yang sudah matang dari tusukannya, lalu meletakkannya di tampah di depan sosok Sutresno. "Sate ini untukmu, Sutresno. Aku sudah mendengar ceritamu. Aku sudah melihat semuanya. Sekarang pergilah, tugasmu sudah selesai." Sosok Sutresno menunduk perlahan, sebuah anggukan yang penuh rasa syukur. Ia mengambil sate itu lalu menghilang, kembali ke kegelapan, meninggalkan aura dingin yang aneh. Jono yang kini sadar sepenuhnya langsung berteriak histeris, "Mayat! Pocong! Sutresno! Dia memenggalnya! Dia memenggal semua kepalanya!" Ia menjerit-jerit mengingat kembali semua kejadian mengerikan yang ia lihat di lorong waktu. Dia disuruh Jono tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia menangis ketakutan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia terperosok ke tanah, tubuhnya lemas. Pak Duki dan yang lain segera mencoba menenangkan Jono. Lek Supardi menepuk pundaknya memberikan air minum. Agung membantu menopang tubuh Jono yang lemas. "Sudah Jono, sudah, tenanglah, semua sudah selesai," kata Pak Duki mencoba menenangkan. Ia tahu apa yang Jono alami adalah trauma yang mendalam, sebuah pengalaman yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Ia menarik nafas dalam-dalam, sadar bahwa mereka telah menemukan jawaban, namun juga membuka pintu menuju bahaya yang jauh lebih besar. Malam telah larut dan suasana semakin mencekam. "Ayo kita masuk," ajak Pak Duki. "Malam ini sudah cukup. John, kamu istirahat. Kita lanjutkan besok. Ada hal yang harus kita lakukan." Namun ketika mereka akan masuk, terdengar suara teriakan dari rumah dinas yang ditempati oleh para mahasiswa. Sebuah jeritan melengking yang penuh dengan kepanikan dan ketakutan. Segera Sigit berlari keluar dari rumah dinas. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Pak Duki, Mulyani kesurupan lagi, Pak." Mereka semua lalu berlari ke arah Mulyani yang kini sudah berontak dan menggeram-geram. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan posisi yang tidak wajar. Suaranya bukan lagi suara Mulyani, melainkan sebuah suara serak yang penuh amarah dan dendam. "Bebaskan aku sekarang! Bebaskan aku sekarang!" Pak Duki segera bertindak. Ia berdiri di depan Mulyani, tangannya memegang jimat kecil yang ia bawa. "Aku akan berusaha besok. Sekarang pergilah dari raga gadis ini. Pergilah, jangan ganggu dia. Dia tidak bersalah." Bentaknya, suaranya menggelegar dan penuh wibawa, mengalahkan suara makhluk itu. Makhluk itu menjerit kesakitan, sebuah jeritan melengking yang memekakkan telinga. Akhirnya, makhluk itu keluar dari raga Mulyani, meninggalkannya yang lemas tak berdaya, pingsan di pelukan Dina. Pak Duki menghela nafas lega. Ia berjanji pada Sigit dan yang lainnya, "Tenang, sekarang kalian masuk kamar. Aku menjamin setelah ini tidak akan ada lagi gangguan yang mengganggu kalian ataupun Mulyani. Pergilah istirahat, aku akan berjaga." Singkat cerita, pagi hari di pos polisi hutan terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut tebal masih menggantung di antara pepohonan, seolah menyembunyikan rahasia-rahasia gelap. Sambil sarapan dengan menu yang sederhana, Pak Duki, Jono, Agung dan Lek Supardi berkumpul di meja makan. Masing-masing masih terlihat lelah dan sedikit trauma. Mata Jono masih sembab, sisa-sisa air mata kering menempel di wajahnya. Mereka semua menantikan penjelasan lengkap dari Pak Duki, terutama setelah teriakan Jono dan kesurupan Mulyani. "John, gimana? Udah lebih enak?" tanya Pak Duki dengan suara yang lembut. Jono mengangguk pelan masih menunduk. "Sedikit, Pak, tapi saya nggak akan pernah lupa apa yang saya lihat. Terlalu ngeri." Pak Duki mengangguk.
Iya, aku tahu. Dan aku juga sudah tahu sebagiannya. Tapi ceritakan padaku, ceritakan semua yang kamu lihat dari awal, John. Jono menarik nafas dalam-dalam mencoba menguatkan diri. Saya seperti tersedot ke dalam sebuah lubang, Pak. Lalu saya berada di dalam hutan yang sangat lebat dan saya melihat Sutresno. Dia masih hidup, Pak. Dia sedang menggali kuburan di sebuah kuburan. Yo, yang namanya kuburan ya di tengah kuburan, John, kata Lek Supardi. Maksudnya pemakaman umum, Pak. Lah gitu kan jelas, John. Namanya juga panik, Pak. Lek Supardi mengangguk. Jadi benar dia yang mengambil mayat-mayat itu ya? Iya, Pak. Dia mengambil mayatnya, membawanya ke rumah tua. Lanjut Jono, suaranya bergetar. Di sana sudah ada seorang pria yang sangat berwibawa, dipanggil dengan nama Ndoro. Pria itu sangat berkuasa, sepertinya kaya raya. Terus, gimana selanjutnya, Mas? Apa yang terjadi? Tanya Agung penasaran namun juga ketakutan. Sutresno melaporkan kalau dia sudah mengumpulkan 40 jasad. Ndoro itu mengangguk. Lalu dia menyuruh Sutresno untuk memenggal kepala mayat itu, Pak. Saya melihatnya jelas, Pak. Sutresno melakukannya. Dia memenggal kepala mayat itu, Pak. Jono berhenti sejenak menelan ludahnya. Kepalanya lalu ditaruh di sebuah kamar, dipajang kayak mainan. Sementara tubuhnya dibiarkan saja di sana, Pak. Lalu Ndoro itu memberi Sutresno kantong berisi koin emas. Kira-kira itu untuk apa, Pak Duki? Tanya Lek Supardi. Kelihatannya seperti untuk pesugihan. Pesugihan? Pesugihan apa? Saya tidak pernah mendengar pesugihan sekejam itu, Pak. Pak Duki mengangguk. Sutresno tidak sempat menjelaskan detailnya. Tapi aku sudah tahu. Itu adalah pesugihan yang sangat kuno. Sudah tua. Kepala-kepala itu nantinya dipaksa untuk menjadi wadah. Uang dan harta akan keluar dari kepala-kepala itu. Dipaksa terus-menerus untuk mencari harta bagi pemilik pesugihan itu tanpa henti. Kain kafannya dipakai untuk memperdalam ilmu kesaktiannya. Sangat kejam dan kotor. Astagfirullah, bisik Agung dengan wajah pucat. Lalu yang paling mengerikan, Pak, lanjut Jono matanya berkaca-kaca. Si Ndoro itu menyuruh Sutresno untuk membunuh orang yang masih hidup. Dia butuh kepala dari orang-orang yang lahir di hari Kamis Legi. Saya nggak tahu kenapa, tapi si Sutresno itu menolak, Pak. Dia bilang dia nggak sanggup. Saat itulah si Ndoro itu marah besar. Ndoro itu punya kekuatan gaib, Pak, kata Jono, suaranya tercekat. Dia mengangkat Sutresno tanpa menyentuhnya, lalu membantingnya. Kemudian ada seorang nenek-nenek bungkuk datang dan menjahit mulut dan mata Sutresno. Dia bilang kalau Sutresno tidak bisa melakukan tugasnya, lebih baik mulutnya dijahit agar rahasianya tidak terungkap. Sutresno, dia sebenarnya belum mati, Pak, tapi akhirnya mati kelaparan dengan mulut dan mata yang dijahit. Agung menunduk, tidak sanggup mendengar cerita itu. Lek Supardi menggelengkan kepala, tidak percaya akan kekejaman yang pernah terjadi dulu di dunia nyata. Lalu, apa kaitannya dengan Mulyani, Pak? Tanya Agung. Dia lahir di hari Kamis Legi emangnya? Kalau untuk itu, aku belum tahu. Karena kan aku tidak pernah bicara langsung dengan Mulyani. Saat mereka sedang asik berbincang, para mahasiswa datang. Wajah mereka terlihat sangat pucat dan ketakutan. Jelas mereka sudah berdiskusi panjang lebar semalaman. Mereka datang untuk pamit. Assalamualaikum. Maaf, Pak Duki, kata Sigit mewakili teman-temannya. Wajahnya terlihat sangat menyesal. Begini, Pak, kami sudah berdiskusi semalaman. Kami merasa situasi di sini di luar perkiraan kami. Kami tidak bisa melanjutkan penelitian di sini. Daripada semakin berbahaya, kami memutuskan untuk menyudahi semuanya dan pulang ke kota. Dina, Inge, dan Mulyani mengangguk.
Wajah mereka menunjukkan kelelahan dan ketakutan yang mendalam. Mereka telah melihat terlalu banyak hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan canggung, para mahasiswa meninggalkan pos polisi hutan, berjalan cepat ke arah desa. Kepergian mereka meninggalkan kekosongan di pos, namun juga rasa lega yang samar. Pak Duki menatap kepergian mereka dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tahu keputusan mereka adalah yang terbaik. Setelah kepergian para mahasiswa, suasana di pos kembali hening. Seolah-olah semua energi negatif yang datang dari keramaian dan ketakutan telah lenyap. Tapi, tidak lama kemudian, sebuah mobil jeep berwarna hitam yang kokoh datang dan berhenti di depan pos. Keluar dari mobil itu, seorang pria dengan seragam polisi hutan yang lebih rapi dan lebih senior. Dia bersama seorang pria berumur 40-an yang mengenakan pakaian sipil yang sangat rapi dan mewah. "Pak Duki," sapa pria berseragam itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Suwiryo, pimpinan polisi hutan di tingkat provinsi. Wajahnya terlihat tegang dan tidak nyaman, seolah ia terpaksa berada di sana. "Saya datang ke sini untuk memberikan perintah langsung pada kalian." "Perintah langsung, Pak?" Ini sangat jarang sekali terjadi. Seorang pimpinan provinsi akan datang langsung ke pos polisi hutan yang ada di tengah hutan hanya untuk memberikan sebuah instruksi. Biasanya mereka hanya akan menerima perintah melalui sebuah surat. Di samping seorang pria yang bernama Pak Suwiryo itu, ada pria sipil yang diperkenalkan bernama Pak Tony. Dia hanya diam, menatap Pak Duki dengan mata yang dingin. Tatapannya tajam dan penuh kekuatan, seolah ia bisa membaca pikiran dari Pak Duki. Ada aura yang sangat kuat dari pria itu, sebuah aura yang membuat Jono dan Agung merinding. "Mulai hari ini," kata Pak Suwiryo, suaranya tegas, "pos ini akan ditutup sementara. Kalian semua harus meninggalkan pos polisi hutan ini dan dipindahkan ke pos lain yang ada di Blora. Kalian harus pergi hari ini juga. Tidak ada yang boleh membantah dan tidak ada pertanyaan, karena ini adalah perintah atasan, perintah langsung dari pusat." Pak Duki menatap Pak Suwiryo, lalu melirik Pak Tony. Ia bisa melihat ketidaknyamanan di wajah Pak Suwiryo. Pak Duki tahu Pak Suwiryo sedang mendapatkan tekanan. Pak Duki mencoba berbicara. "Tapi Pak, ada hal penting yang sedang kami tangani di sini." "Tidak ada tapi-tapian, Pak Duki," potong Pak Suwiryo, suaranya lebih keras. "Ini perintah, jangan membuat saya dalam masalah. Kalian harus meninggalkan pos ini hari ini juga." Setelah Pak Suwiryo selesai bicara, Pak Tony melangkah maju mendekati Pak Duki. Mata mereka saling bertemu. Pak Tony tersenyum tipis. Pak Tony berbisik pelan, sebuah peringatan yang dingin namun terdengar sangat mengancam. "Pak, sebaiknya tidak usah mencampuri sesuatu yang bukan urusannya. Jangan mencari sebuah masalah kalau tidak ingin terlibat dalam sebuah masalah." Kata-kata dari Pak Tony itu membuat Pak Duki dan yang lainnya merasa aneh. Masalah apa yang dimaksudnya? Setelah Pak Suwiryo dan Pak Tony pergi, Jono yang dari tadi terdiam akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar hebat. Ia teringat kembali pada pengalaman mengerikannya. "Pak Duki," katanya, "saya mau bicara, Pak." Gimana ya?" Wajah Pak Tony itu, wajahnya sama persis dengan orang yang disebut Doro sama Sutresno, Pak. "Saya melihat persis. Saya melihat ketika saya tidak sadar itu, Pak. Wajahnya sama persis." Pengakuan Jono membuat semua yang ada di sana terkejut. Sebuah fakta mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya. Mungkinkah Doro itu adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Pak Tony? Bukankah kejadian yang dialami oleh Sutresno itu terjadi hampir 100 tahun yang lalu?
Baiklah teman-teman, sampai di sini saja episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita dari Jono dan juga lainnya mengungkap misteri ini pada episode selanjutnya. Gimana? Apakah kalian bisa menebak-nebak lanjutan dari episode polisi hutan kali ini? Tuliskan pendapat kalian pada kolom komentarnya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga untuk tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.